panjang mata maka jangan tertipu dengan tenangnya sesuatu ya. Jadi kelihatan itu tenang, sesuatu yang kelihatan tenang jangan tertipu. Kenapa? Karena sampean kalau di kuburan itu tenang apa enggak? Tenang, tapi nggak tahu di dalam kuburan itu pada lari-lari, nggak tahu ya kan. Jadi kadang kita itu tertipu dengan ketenangan. Nah, di dalam kuburan itu nggak tahu tenang apa enggak itu ya. Yang di dalam kubur itu loh belum tentu tenang. Maka sampean kalau pengen tenang ya mulai sekarang. Nah, mulai sekarang dibangun ketenangan itu, dibangun di dunia, nanti dikubur ya tenang. Walau annal ibad kalau kita itu terjaga, maka kita akan menyaksikan kejadian, menyaksikan atau mendengar sesuatu apapun kalau memang kita benar-benar terjaga. Tapi orang yang tidur, dia tidak akan mendengar apapun. Telinganya, matanya, hatinya tidak akan mendengar apa. Karena apa? Karena terhijab. Dia tertutup, matanya tertutup, telinganya tertutup semua. Walau annal ibadah fatinu lam yuqbilu illa ala Allahi wa lam yajlisu illa baina yadayhi. Walau annal ibadah lan lamun setuhune piro-piro hamba kawula fatinu iku podo ngerti copo ibad lam yuqbilu illa ala Allah. Apabila seorang hamba ini cerdas ya, dia tahu atau cerdas, lam yuqbilu illa ala Allah wa lam yajlisu illa baina yadayhi, tentu dia akan menghadap kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau orang itu cerdas tentu tidak akan menghadap kecuali kepada Allah, enggak akan dia menghadap yang lain. Walau annal ibadah fatinu lam yuqbilu illa ala. Nah, sayang kita itu kadang enggak begitu cerdas, jadi ya menghadapnya ke yang lain-lain. Orang yang manusia itu yang kalau hamba itu tahu cerdas betul, dia enggak akan menghadap selain Allah. Walam yajlisu, dan dia tidak akan duduk ya, illa baina yadaihi, kecuali di hadapan Allah. Walam yastaftu ghairahu, dan dia tidak akan meminta fatwa ya, dia tidak akan meminta fatwa ghairahu, selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta fatwa sama badan dan tambah sesak ya. Gitu loh ya. Ini sekarang jadi walam yajlisu ila baina yadayhi walam yastaftu ghairahu, jadi dia tidak akan duduk kecuali di hadapan Allah, dan dia tidak akan meminta fatwa selain kepada Allah. Ini orang yang cerdas ya, orang yang cerdas. Fatwa, jadi kalau fatwa itu diminta ya, bukan nyelonong ya. Fatwa itu diminta. Kalau Mbak Dadang kan enggak, sedikit berfatwa, ke sana berfatwa, ke sini berfatwa, enggak. Fatwa itu diminta. Jadi seumpama ada orang datang ke Mbak Dadang, Mbah saya minta fatwa, makan jeruk apa makan tempe, nah itu baru Mbak Dadang berfatwa sebaiknya makan tempe. Nah, itu namanya fatwa. Bukan kok terus Mbak Dadang tahu-tahu teriak-teriak pokoknya besok makan tempe, saya fatwa. Itu namanya bukan berfatwa. Fatwa itu diminta. Seumpama ada ngopur, seumpama datang Mbak Dadang, Mbah ini sebaiknya jodohnya yang ini apa yang ini, itu minta fatwa Bah, gitu Bah. Enggak boleh terus tahu-tahu Mbak Dadang, Pur pokoknya kamu harus nikah sama ini, ya, itu namanya bukan fatwa, itu memaksa. Itu namanya walau annal ibadah fatinu lam yuqbilu illa ala Allah wa lam yajlisu illa baina yadayhi wa lam yastaftu ghairahu. Bisa kita itu tidak usah, pokoknya kalau mau ngapa-ngapain
ada masalah apapun, tidak usah tanya diri pada diri kita sendiri. Kalau nggak sampai baru nanya ke orang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbaka wa in aftauka. Dawuhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istafti, mintalah fatwa ya. Qalbaka kepada hatimu. Jadi kalau dawuhnya Kanjeng Nabi, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi tanya hati yang terdalam. Saya itu baiknya bagaimana? Nah itu tanya paling hati yang terdalam. Baiknya begini, baiknya begini. Itu sebenarnya hati itu tahu. Cuma kadang itu kita dipengaruhi oleh nafsu. Li'anna khawatiro, karena kerentek lintasan. Khawatir itu lintasan, bisikan, apalagi ya, li'annal khawatiro ilahiyah, karena bisikan ilahiyah ya, takti datang minallahi ta'ala fa ya muwafiqatun. Jadi karena bisikan-bisikan, lintasan-lintasan ilahiyah kerentek niat, apalagi itu pasti datang dari Allah dan itu pasti cocok. Muwafiqatun itu cocok. Jadi kalau orang minta fatwa pada dirinya, pada hatinya yang paling dalam, kok ketemu pasti cocok, tidak mungkin meleset. Nah, cuman kalau memang tidak bisa, baru nanya kepada guru. Gus, saya mau minta fatwa pada diri saya, enggak apa-apa. Tapi biasanya kalau belum ininya dipengaruhi oleh nafsu-nafsu tidak jelas. Ini pilih yang A apa yang B. Nah itu alasannya itu lebih ke nafsu. Lebih yang menguntungkan bagi dia. Nah, lebih yang menguntungkan. Nah, kita itu memilih sesuatu itu biasanya yang lebih menguntungkan. Bukan yang lebih maslahat, tapi lebih menguntungkan. Yang menguntungkan bagi dirinya, bukan yang maslahat bagi orang banyak atau bagi dirinya. Sampai disuruh milih A sama B, itu biasanya pertimbangannya adalah menguntungkan yang mana. Warubbama akhta'al mufti wal qalbu la yukhti'u hadza makhsusun bil qulubi. Warubbama akhta'al mufti, lan terkadang akhta'a salah ya. Terkadang orang yang memberi fatwa itu salah. Orang memberi fatwa salah. Wal qalbu la yukhti'u, sedangkan hati tidak akan salah. Jadi orang yang berfatwa itu bisa salah, tapi hati tidak mungkin salah. Kalau benar-benar ya, hatinya mendapat bisikan atau lintasan dari Allah. Jadi kalau orang berfatwa pasti salah. Fatwa itu bisa gonta-ganti. Sekarang fatwa A, itu besok bisa B. Fatwanya bisa B. Besoknya lagi bisa C. Itu fatwa. Tapi kalau hati tidak akan salah. Wa hadza makhsusun biqulubi thahirati. Nah, ini dikhususkan hati-hati orang-orang yang bersih atau suci. Nggak bisa sembarangan hati. Kan Gus, saya mau minta fatwa kepada diri saya. Ya nggak apa-apa kalau hatinya bersih dari sifat-sifat riya, dari sifat ujub, dari sifat sombong, dari macam-macam. Nah kalau benar hatinya suci dari itu semua, silahkan. Nah kalau enggak, maka bertanya atau minta fatwa kepada orang-orang yang fas'alu ahli dzikr, bertanyalah kepada orang ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Nah, kalau sampean nggak tahu ini memecahkan masalah, pilih A atau pilih B, maka tanya fas'alu ahli dzikr. Orang-orang yang ahli zikir. Ahli zikir itu apa? Orang yang punya ilmu. Kalau enggak ya wassalam, ya ngawur akhirnya. Jadi wahada maksusun bil qulubi thahirati.
Kalau sampean benar-benar ingin meminta fatwa kepada hatimu sendiri, tidak apa-apa baik, tapi hatinya harus bersih suci, terlepas hilang dari penyakit sombong, riya, ujub, suudon, apalagi fadli, suudon, pokoknya yang don-don gitu ya, sampai pokoknya dari itu semua ya. Pokoknya wa innama yustafta'il alimun wala ilma liman ghafala anillahi ta'ala. Wa innama yustafta lanang pemestine den ya den fatwa ya, dan mintalah fatwa kepada orang yang alimun, yang alim. Jadi sampean kalau minta petunjuk itu kepada orang yang alim, yang punya ilmu, yang punya ilmu, bukan yang ahli dalam hal bertapa, bukan. Ya, sampean nanya bagaimana hukumnya sholat jenazah, jenazahnya di depan apa di belakang? Sampean kalau sholat jenazah di depan apa di belakang? Jenazahnya di depan. Boleh apa tidak sholat jenazah, jenazahnya di belakang? Nah, contohnya, sampai nanya orang yang ahli bertapa, nggak tahu hukum ini, maka harus nanya orang yang punya ilmu. Bagaimana hukumnya sholat nggak pakai baju? Ini nggak tahu. Orang yang ini nggak tahu. Yang tahu orang yang alim atau yang punya ilmu. Bagaimana hukumnya sholat Jumat? Orangnya cuma 10, tidak 40. Boleh nanya, nggak tahu kalau bukan ahli ilmu. Maka tanya, minta fatwa kepada orang yang alim, yang punya ilmu. Bagaimana hukumnya nikah? Mempelainya nggak ada, kedua mempelainya nggak ada. Contoh. Jadi ini, yo iya. Atau bagaimana hukumnya nikah lewat online, seumpama yang pengantin prianya di Saung, pengantin perempuannya di Afrika, seumpama. Boleh apa enggak? Nah itu sampean minta fatwa ini kepada orang yang enggak tahu. Sampean kalau pengen tahu ya nanya orang yang alim, yang punya ilmu, gitu loh. Enggak kok yang pakai jubah panjang kayak badan, enggak. Nanyanya pokoknya yang punya ilmu, bukan dari penampilannya ya, tapi dari dia bagaimana dia itu tahu betul-betul tahu tentang ilmu. Kalau penampilan itu gampang, modal serban paling 50.000, modal jubah paling 50.000, tapi dari ilmunya kalau enggak nanti kesasar semua ya. Gitu. Bagaimana hukumnya Jumatan 3 orang? Nah, itu. Ini nanyanya sama orang yang ahli ilmu. Bagaimana hukumnya akikah tanggal 40, tanggal apa? 40 hari atau 50 hari setelah lahiran. Nah, itu nanyanya sama ahli ilmu. Gitu. Itu. Jadi wa innama yustafta alimun wala ilma liman ghafala anillahi ta'ala. Maka mintalah fatwa kepada orang yang alim, dan tidak ada orang yang alim yang lupa kepada Allah. Nah, ingat ini ya. Kalau orang alim itu pasti ingat Allah. Kalau dia kok lupa Allah berarti belum alim. Itu. Maka rata-rata orang alim itu pasti wali. Tapi terkenalnya dalam bidang contoh Imam Malik, Imam Syafi'i itu orang alim, tapi lebih terkenal dalam hal walinya, terkenal Syekh Abdul Qadir, tapi wali lebih top, paham ya? Gitu loh. Kalau nggak ada apa namanya Imam Syafi'i, Imam Malik, sampai sholatnya ripuh loh. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tata cara sholatnya juga ngikuti Imam Syafi'i, Imam Malik, gitu loh.
Nah, tapi tidak terkenal kewali. Ya, nah ini sampai kenalnya kan yang sakti-sakti. Ya, yang pokoknya yang sakti pokoknya harus diikuti. Nah, kalau sakti itu ini sakti jadi apa itu namanya? David Copperfield itu sakti. Bisa nutup Monas. Nah, nanti diikuti. Nah, maka ulama-ulama itu rata-rata wali. Kalau wali belum tentu Nah, kalau ulama pasti wali. Tapi kalau wali belum tentu. Banyak wali-wali yang nggak kelihatan, badadang itu. Wali nggak tahu aja sampean. Nah, tapi kalau ulama belum tentu. Ulamanya belum tentu. Tapi wali. Tapi kalau ulama orang alim pasti wali. Oh ini catat ya. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau orang alim, ulama pasti wali. Tapi kalau wali belum tentu ulama. Itu ya. Jadi kalau minta fatwa, bertanya pada orang-orang ahli zikir. Orang ahli zikir itu apa? Orang yang punya ilmu, yang alim. Nah, orang alim itu pasti tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ulama, ya. Etika ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanu radhiyallahu anhum la yadkhuluna fi syai'in binufusihim walakin minallahi wa billahi. Jadi saya ingatkan lagi, ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean banyak istighfar, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau bulan Rajab ini baik, pasti bulan selanjutnya baik. Oh, bukan insya Allah. Pokoknya kalau sampean bulan Rajab ini sholatnya benar, istighfarnya benar, sholawatnya benar, kerjanya benar, itu bulan selanjutnya pasti ngikut. Karena bulan Rajab ini kalau kata guru saya bulan menanam. Kalau sampean menanamnya benar, pasti tukulnya benar. Makanya 1 tahun itu dilihat dari bulan Rajab saja. Pokoknya sebulan Rajab ini kok sampean melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan semua kebaikan, sholatnya benar 5 waktu, apalagi jamaah, zikirnya benar, ininya benar, maka bulan selanjutnya ngikuti. Berarti tanaman Anda baik, maka keluarnya baik. Ini bulan Rajab. Ini bulan Rajab itu bulan menanam. Kemudian kalau bisa ya, puasa ya, yang kemarin puasa tanggal 1 kayaknya nggak ada yang puasa, ngopi, statusnya ngopi semua tanggal 1. Mungkin Mbak Dadang doang yang puasa. Mungkin yang puasa Mbak Dadang doang. Kalau enggak tanggal 1 nanti tanggal 10. Kalau mau sebulan penuh nggak apa-apa. Kalau nggak kuat 10 hari, kalau nggak kuat 10 hari tanggal 1. Kalau nggak tanggal 1 tanggal 10. Nah, nanti puasa. Memuliakan bulan Rajab. Kalau sampean dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang puasa di bulan Rajab dijanjikan surga kepada oleh Allah Subhanahu. Masuk surga gampang. Puasa satu hari bulan Rajab puasa dijanjikan Allah surga. Gampang. Kanu sallallahu alaihi wasallam kanu radhiyallahu anhum la yadkhuluna. Kanu ana sapa aulia atau ulama ya, radhiyallahu anhum la yadkhulun. Mugi-mugi ridhoni sapa Allah anhum saking ulama. La yadkhulu la yadkhulu
fi syai'in binufusihim walakin minallahi wa billahi la yadkhulu iku ora mlebu sapa auliya fi syai'in ing dalem suwiji-wiji binufusihim kelawan pira-pira nafsune auliya, para sahabat atau para wali itu tidak akan mengerjakan sesuatu perkara karena menuruti hawa nafsunya. Sahabat-sahabat itu, sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali dia memang atas kehendak Allah dan Rasul. Ya, kalau kita itu mengambil sesuatu, mengerjakan sesuatu atas keinginan dasar kita sendiri. Nah, kalau sahabat itu enggak. Ini baik enggak menurut baginda Nabi. Ini baik enggak menurut Allah. Oh, kalau kita kan enggak, pokoknya menguntungkan ya jalan. Nah, tapi kalau sahabat enggak. Sahabat wali itu enggak gitu. Pertimbangannya ini baik enggak menurut baginda Nabi. Ini baik enggak menurut Allah. Kalau baik jalan. Kalau enggak baik ya jalan. Nah, itu orang-orang sahabat Nabi itu begitu. Ya. Jadi para sahabat Nabi tidak akan mengerjakan sesuatu apapun atau perkara apapun karena menuruti hawa nafsu. Walakin minallahi wa billahi, tetapi sahabat Nabi itu mengikuti perintah Allah sebab wabillahi, dan hanya sebab Allah. Dia menjalankan itu sebab Allah. Kalau kita kan alasannya macam-macam. Ini karena ini, karena ini, karena ini. Ya, kalau sahabatnya Nabi enggak begitu. Pertimbangannya adalah baginda. Nah, kalau baginda Nabi ini suka, senang, saya jalan. Kalau enggak suka ya enggak jalan. Nah, kalau kita memang benar mengikuti. Orang cinta itu begitu, cinta itu begitu. Cinta itu pasti tidak akan menyakiti yang dicintai. Kalau sampean menyakiti yang dicintai, ya namanya enggak cintai. Ya. Sampean ngaku cinta sama istri, sama suami, tapi yang enggak disukai istri sampean lakukan, itu bukan cinta namanya. Yang enggak disukai suami sampean jalan. Maka kalau memang kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya apa yang dicintai jalankan, yang tidak ya jangan. Nah, pertimbangannya itu. Nah, kalau kita pertimbangannya kalau menguntungkan ya pokoknya jalan, terus menguntungkan. Kalau enggak, sisi ambil ini pelan-pelan memang ya. Kalau enggak pelan-pelan enggak bisa. Wa innal masyafata ba'udat bainal awliya'i wassahabati. Wa innal masyafata, lan setuhune lelakon itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Lelakon itu apa bahasa Indonesia yang pas? Perjalanan ya. Sungguh sangatlah jauh perjalananmu. Ya. Wa innal masyafata ba'udat, sungguh sangat jauh perjalananmu. Ya. Bainal auliya wa sahabat. Perjalanan kita itu sangatlah jauh kalau dibanding antara kita dengan para wali dan para sahabat. Kalau kita melakukan sesuatu atas pertimbangan karena kita, ya kepentingan kita. Sampean sumpama kerja, itu pertimbangannya ya sampean kepentingannya. Sampean mau gopur sumpama mau nyari istri, pasti pertimbangannya itu ya karena dirinya sendiri. Kepentingannya karena dirinya sendiri. Apalagi banyak ya. Jadi pertimbangan itu memakai pertimbangan diri kita. Tidak pernah memakai ini baik enggak, ini baginda Nabi cinta enggak, baginda Nabi suka apa tidak. Sekali-sekali pur kalau nikah pur gini. Saya menikah ini mengikuti sunnah Nabi, bukan mengikuti diri saya sendiri. Itu. Karena kalau saya menikah bukan saya yang suka, Nabi juga
Suka. Mbak Dadang tambah suka malah. Gitu. Wa innal jam berapa itu? Oh, jam 2. Itu ya. Wa innal masyafata ba'udat bainal auliya wa syuhabat. Kita ini jauh. Jauh ya. Perbedaan perjalanan kita antara kita dengan para wali dan para sahabat jauh. Karena pertimbangan tadi, kalau sahabat wali itu melakukan sesuatu, beliau pertimbangannya ini baik menurut Allah apa tidak, ini baginda Nabi suka apa tidak, itu pertimbangannya. Kalau kita enggak, kalau kita memang pertimbangannya kepentingan kita sendiri. Kalau saya menjalankan ini ya, wah, saya untung. Saya menikah carinya yang begini, pertimbangannya kita sendiri. Faju'ilat ya, faju'ilatil karamatu jabron lima fatahum min kurbil mutaba'ati tammati. Faju'ilat mongko dadeaken opo al karamatu pira-pira karomah jabron ing apa jadi ya, lima fatahum min kurbil mutaba'ati, lima kedua barang kang lima fatahum kang pot opo fatahum kang pot hum ing aulia min kurbil mutabaati saking bayane ya, saking parke anut atamati kang sempurna. Jadi ini karomahnya para wali itu diberikan kepada orang tersebut, kepada itu hanya memenuhi atau menambal apa yang kurang untuk mendekatkan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya wali-wali punya karomah itu tujuannya cuma satu, untuk orang itu tambah mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Mbak Dadang punya karomah itu tujuannya bukan Mbak Dadang biar dilihat orang, enggak, tapi tujuannya orang yang melihat Mbak Dadang itu tambah dekat dengan Nabi. Semua karomah wali itu begitu, cari. Kalau karomah wali bisa terbang itu banyak. Kalau wali bisa terbang, kan terbangnya sendirian. Malah sekti Habibie bisa menerbangkan 350 orang. Kalau wali terbangnya sendiri. Habibie kalau sekali terbang, pesawat itu sekali terbang 350 orang. Sakti mana? Ada wali di bedok enggak apa-apa, enggak mempan. Ya, beli rompi anti peluru. Ditembak enggak mempan. Nah, maka karomah wali itu intinya itu orang yang melihat tambah dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat ini. Nah, makanya kalau ada wali kok karomahnya yang aneh-aneh itu biasa. Jalan di atas air, wah biasa, Mbak Dadang bisa itu. Jalan di atas air. Udah biasa, banyak yang bisa begitu, banyak. Ditembak tidak mempan barang itu banyak. Tapi, maka inti karomah itu adalah orang yang melihat itu mentambah cinta, tambah dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi penyempurna aja itu, gitu loh. Jadi karomah para wali itu diberikan kepada orang tersebut hanya menambal apa yang kurang untuk mendekat mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang paling sempurna adalah sahabat, terus tabiin. Ya, tujuannya orang diberi karomah itu. Jadi orang yang melihat tambah dekat, tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Jadi kalau ada yang karomah yang aneh-aneh itu bukan karomah namanya. Jadi ada kitab namanya Mafal Qurbainal Mukjizat, Karomah, Keramat, Wal Akrobat. Jadi ada bedanya semua. Jadi ada mukjizat, ada
karomah, ada keramat, ada akrobat. Akrobat itu banyak orang bisa. Ada sulap, banyak. Nah, itu ada kitabnya itu. Jadi sampai harus bisa membedakan mana mukjizat, mana keramat, mana karomah, mana akrobat, mana sulap. Nah, kalau karomah itu tujuannya adalah orang yang melihat itu tambah cinta, tambah dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Habis ya. Fa inna minan nisa, minan nasi ya. Fa inna minan nasi may yaqulu innal awliya'a lahumul karamah wa syuhabata lam yakun. Banyak ya orang yang mengatakan para wali itu mempunyai karomah, tapi sahabat tidak mempunyai karomah. Ya benda, yang sampai dengar selama ini kan kalau wali karomahnya banyak, tapi kalau sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali kayak tidak punya karomahnya para sahabat itu lebih unggul dibanding karomah wali-wali yang sampean kenal, dibanding karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh itu karomahnya nggak apa-apa. Lebih hebat karomahnya sahabat. Kenapa? Karena sahabat langsung melihat baginda Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada yang mengalahkan karomah selain itu. Itu ya. Jadi kadang kita itu terbawa ya, karomahnya syekh ini, wali ini gitu. Tapi kita kadang melupakan sahabat itu karomahnya luar biasa. Sayyidina Ali itu terkenal jago pencak. Sampai ada di Jawa itu jurus namanya jurus pencak Sayyidina Ali. Itu ada jurusnya itu. Nah, tapi orang kadang nggak ngelihat itu ya. Sukanya yang syekh yang ini. Nah, sekarang pokoknya kalau kirim Fatihah minimal sahabat 4 ini disebut ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah itu sampean terserah ngomong Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang apapun, yang penting sahabat ini banyak orang mengatakan atau mengira para wali itu mempunyai karomah, sedangkan para sahabat tidak. Balkanat, akan tetapi lahum iku tetap kedua sahabat karomatut adimah, karomah yang besar bisuhbati lahu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para sahabat itu mempunyai karomah yang agung, yang luar biasa tinggi, sebab mereka bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karomah yang enggak ada lawannya. Wa ayyu karomatin a'dhamu minha. Artinya apa? Apakah ada karomah atau kemuliaan yang lebih tinggi dari sahabat? Tentu tidak ada. Mulia-mulianya manusia itu kalau bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka wali-wali model Mbah Dadang ini kelas ecek-ecek. Kelasnya ya kelas Batam, kelas bulu. Makanya ya, karomah yang paling top, yang paling agung, yang paling tinggi adalah karomahnya para sahabat. Karena apa? Karena sahabat membersamai baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kalau sampean ingin mendapatkan karomah, syaratnya cuma satu: cintai baginda Nabi, setelah itu istiqomah. Cuman itu. Nah, maka sampean nanti akan mendapat diberikan oleh Allah manfaatus sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini bulan Rajab, banyak-banyak istighfar ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم